Assalamualaikum. Sahabat Arojak Channel. Bagaimanapun juga semua nikmat Allah ini kita syukuri sampai malam yang ke-27 Ramadan masih hidup, masih sehat, istiqamah iman dan Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah sebagai ungkapan terima kasih dan juga mengharapkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini malam 27, besok Jumat malam Sabtu 28, Sabtu malam Ahad 29. 3 malam ini apa amal yang paling afdol, paling bagus, paling baik untuk kita amalkan? Maka amal yang paling afdol adalah i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu melaksanakan i'tikaf mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada i'tikaf ini namanya i'tikaf mandiri. Jadi i'tikaf sendiri, datang sendiri, beribadah sendiri, pulang sendiri. Tapi masyarakat kita belum bisa mandiri, maka i'tikafnya dibimbing. Maka nanti malam jam 1 ke jam 1.30 kita mulai datang bersama-sama ke Masjid Usuluddin. Jam 1.30 mulai kita pembukaan, start jam 2 sampai jam 3. Tadabbur surat-surat pendek, kita pilih surat An-Naba nanti malam. Lalu kemudian dari jam 3 ke jam 4 sholat sunat tahajud. Alhamdulillah guru kita, imam kita hafal Al-Quran, ayatnya bisa ganti-ganti panjang, dan beliau juga ahli fikih. Maka beruntung jamaah Masjid Usuluddin Duri tidak hanya menikmati bacaan sholat, tapi juga bisa ngaji bersama Al-Mukarram Ustadz Muammar Siagian LC. Videonya banyak di YouTube, bisa ditulis Ustadz Muammar Siagian LC. Nama channelnya Masjid Agung Usuluddin. Tolong di subscribe. Setelah itu di share dan di komen supaya ramai kajiannya. Lalu kemudian pula hadir bersama kita pada malam hari ini Ustadz Al-Nob Dinar, ketua yayasan, dan ketua pembinanya Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah. Penceramah besok malam Isya sudah datang malam ini, Ustadz Yahya LC. Entah beliau salah jadwal, wallahu alam. Karena jadwal beliau malam ini di Masjid Arafah digantikan oleh Ustadz Azhar. Saya tahunya dia berbisik-bisik tadi waktu berbuka puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat di komplek Masjid Agung Usuluddin ini i'tikafnya dibimbing. Dari mulai masuk, tadabbur ayat, sholat tahajud, lalu kemudian setelah itu jam 4 ke jam sekian ada muhasabah, lalu setelah itu buka sahur bersama, lalu kemudian sholat subuhnya saya diajak pindah ke Masjid Raya. Jadi kalau di Pekanbaru di masjid itu juga i'tikaf sampai kajian subuh, sampai keluar, jadi masuk jam 1 keluar jam 7. Kalau masuk jam 1 keluar jam 7, i'tikaf apa namanya itu Ustaz? I'tikaf kalong, Batman itu, malam saja i'tikaf. Jadi sebetulnya i'tikaf ini berapa jam? Kalau menurut mazhab Maliki, seminim-minim i'tikaf itu menggabungkan siang dan malam. Siang 12 jam, malam 12 jam, 24 jam baru disebut i'tikaf. Jadi kalau masuknya itu jam 1 siang, maka keluarnya jam 1 siang besok. Itu menurut mazhab Maliki. Agak berat sedikit i'tikaf mazhab Maliki. Kalau gitu yang ringan aja Pak Ustaz, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ringan, seminim-minim i'tikaf lama sedikit dari ruku sudah i'tikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lama sedikit dari ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah i'tikaf. Jadi mana tahu ibu nanti memaksa bapak i'tikaf, masuk aja sebentar.
habis itu keluar, duduk orang kopi kemana. Abang udah itikaf? Udah tadi deh. Nah, itu. Jadi saya ajari bagaimana cara mengakali. Nah, sebetulnya arti i'tikaf ini apa? I'tikaf artinya al-muksu fi makanin khairan kana aw syarran. Berdiam diri menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik ataupun tak baik. Jadi kalau ada orang berdiam diri di tempat yang kurang-kurang baik, itu i'tikaf juga namanya. Secara bahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sedang di mana? Aku i'tikaf ini. Kenapa ada lagu-lagu koplo di situ? Ini i'tikaf menurut bahasa kata Ustaz Somad. Rupanya dia di karaoke pinggir jalan. Tapi kalau i'tikaf menurut syariat Islam itu adalah al-muktsu fil masjidi, menetap di dalam masjid biniyatin makhsusah, dengan niat khusus. Mesti ada 3 unsur baru disebut i'tikaf. Yang pertama, menetap. Jadi kalau keluar masuk itu tak menetap. Yang kedua, fil masjidi, mesti dalam masjid. Ada juga orang menetap tapi di emperan masjid, itu tidak i'tikaf. Bagaimana dengan musola Pak Ustaz? Maka kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Tapi Masjid Agung Usuluddin ini ada sholat Jumatnya, ada mimbarnya, maka ini disebut dengan masjid jami'. Jadi dalam fikih itu cuma ada 2, masjid yang 5 waktu sholat, masjid saja, ada jami'nya. Yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Sampai ke Indonesia jadi 7. Masjid Jami', Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Islamic Center, surau, langgar, sholat. Ketujuh-tujuhnya ini boleh untuk tempat i'tikaf, karena masuk dalam kategori masjid. Kalau masjid kantor Pak Ustaz, masjid kantor tak bisa i'tikaf, karena masjid kantor itu ada sholatnya cuma zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh, security ada, tapi tidur aja. Nah, itu di tempat lain. Kalau di Chevron, udah berubah jadi Pertamina. Nah, karena saya dulu rutin kemari setiap sebulan sekali. Kajiannya maghrib, lalu kemudian subuh. Dari Pekanbaru saya datang, menginap di belakang dengan Ustadz, sekarang Ketua DPRD Pengkalis, imam kita dulu, Ustadz Khairul Umam, menginap di samping. Kemudian kajian pada maghrib ke isya, lalu kemudian setelah itu kajian subuh. Habis subuh baru saya pulang. Cuma waktu itu orang Cepon ini mungkin kurang suka pengajian, jadi tak banyak jamaah. Beda dengan Pertamina ini, ramai deh. Lalu lama, hampir beberapa tahun. Sebabnya saya berhenti itu pas lewat di depan dimintanya KTP, itu asal. Mintanya KTP, mana KTP? Saya bilang, aku nih Ustadz, bukan penjahat. Mesti KTP. Nah, balik saya. Sejak itu saya tak datang lagi. Terus sudah berubah jadi Pertamina ini, baru saya masuk balik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya 3 malam ini kita i'tikaf. Syukur-syukur bisa. Jadi i'tikaf ini lama-lamaan. Kalau Ustaz Al-Naf tadi menjelaskan tentang wakaf, sedekah, kalau itu banyak-banyakan. Kalau i'tikaf ini lama-lamaan. Kalau baca Quran, paham-pahaman. Siapa yang paling paham, itu yang paling bagus. Kalau sedekah, siapa yang paling banyak, itu yang paling bagus. Kalau i'tikaf, siapa yang paling lama, itu yang paling bagus. Nah, jadi kalau tahan dia sampai 20. Kalau orang Mesir macam mana i'tikaf Pak Ustaz? Orang Mesir itu i'tikafnya tanggal 20 sore, karena hitungan 21-nya itu pas azan maghrib. 20 sore dibawanya tas, bawa baju, bawa bantal, bawa kemah, masuk ke masjid, tanggal 29 sore baru keluar. Jadi di dalam masjid itu ramai, pakai tirai, di belakang pakai kemah-kemah penuh. Nah, di tempat kita belum lagi umum, apalagi sejak Covid kemarin orang takut ke masjid, karena apalagi alhamdulillah tahun ini masih bisa, padahal mestinya kemarin tahun ini pun kita belum lagi bisa, karena ada lagi yang mau datang namanya Omikron, rupanya tak jadi dia datang. Alhamdulillah. Dan sekarang kita tetap ikut protokol kesehatan, semua pakai masker. Ustaz kenapa tak pakai? Ada, pegang terus dari tadi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajak anak keluarga iktikaf. Yang bisa malam ini alhamdulillah, yang tak bisa masih ada 3 malam lagi, Jumat malam Sabtu. Besok masih ada alasan karena masuk kantor dan lain sebagainya. Tapi untuk Jumat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad sengaja dibuat Allah Ramadan tahun ini ujungnya itu husnul khatimah, karena di ujungnya itu tak ada alasan untuk tidak iktikaf. Saya nanti di malam terakhir hari Sabtu malam Ahad iktikaf di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Yang mau datang silakan datang. Nah, lalu kemudian setelah itu malam Idul Fitri sebagiannya ada yang iktikaf, sebagian tidak. Kenapa digas betul di ujung Ramadan ini? Karena pikiran sudah mulai bercabang-cabang. Gorden warna apa, toples bulat apa peta, kue warna ungu apa pink, karpet mesti diganti. Ini kalau tak dipotong ini, maka dipotong dengan ibadah. Bagaimana khatam Qur'annya, bagaimana sholat tahajudnya, bagaimana. Selama iktikaf itu apa saja amal kita. Mana tahu di masjid dekat rumah ada dan tidak ada dibimbing macam di Masjid Agung Usuluddin. Mau iktikaf mandiri, apa saja amalnya. Amal yang paling bagus adalah sholat sunnat. Masuk tahiyatul masjid, qabliyah, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Kalau bangun malam, sholat sunat wudu. Habis sholat wudu, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat boleh pagi, petang, siang, malam. Karena dosa kita banyak, silap salah kepada Allah. Mamin muslimin yuznibu zamban. Ada orang silap salah buat dosa. Summa yatatahhar, mandi. Kalau tak bisa mandi, berwudu. Tak bisa berwudu, tayamum. Summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal taubat. Dan kemudian sholat sunat wudu. Kalau selesai berwudu, batal wudunya, keluar dia ke toilet, lalu kemudian dia masuk ke dalam lagi, maka dia sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Nabi memanggil Bilal, Bilal kesini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan selop sendalmu di dalam surga. Begitu hebatnya Bilal, kulitnya hitam, hamba sahaya, budak, tapi bisa pula suara sendalnya sudah masuk ke surga duluan padahal dia masih di dunia. Nah, jadi kalau ada di antara bapak ibu selama Ramadan ini hilang sendal 2, berarti sudah masuk duluan. Hebatnya itu, masih di dunia tapi sudah ada kabar gembira. Nah, ini ibadah-ibadah ini jangan ditinggalkan. Sholat sunat. Lalu kemudian kalau tak sanggup sholat sunat, sakit pinggang macam-macam, biasanya di dalam masjid ini banyak penyakit, udah keluar masjid baru sehat. Nah, itu memang udah biasa gitu. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Nah, maka di dalam masjid lagi yang tidak banyak gerak yaitu duduk baca Quran. Apalagi di sini rak-rak Qurannya rapi, cantik. Kalau ditengok dari susunannya macam tak pernah dibuka. Ustadz janganlah gitu Pak Ustadz. Memang di sini setiap malam sore dirapikan. Ustadz aja yang suuzon. Cantik, ada tiang-tiang, ada dinding-dinding, suasananya nyaman, tak ada kurang satu apapun. Hanya saja di tempat lain semakin banyak kipas angin, semakin dingin AC, itu memang masjid makin ramai, bergelimpangan korban-korban serangan Rusia ke Ukraina. Tapi di tempat kita orang tak bisa masuk secara umum kemari, limited. Sedang ustadz aja pun payah masuk, apalagi tak ustadz. Nah, itu Ustadz ingat betul trauma. Tidak dendam, cuma teringat aja. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana cara kami bisa ke dalam, itulah pentingnya orang dalam. Nah, ternyata untuk masuk tadi buktinya saya lewat tak ada periksa-periksa. Nah, itulah, begitulah hebatnya. Tidak hanya penting orang dalam ini masuk kerja, masuk ke masjid pun, juga masuk surga pun penting orang dalam. Orang dalam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka banyak kirimkan sholawat ke dia, biar supaya pas lewat tanya siapa ini? Itu yang banyak sholawat. Masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah zikir. Saya tidak mau mendikte jamaah sudah hatam atau belum, sudah juz, enggak. Kita hitung sajalah sendiri-sendiri. Yang sudah alhamdulillah, tadi kami diajak Ustaz Al-Nab berhatam kaji, sekali duduk hatam. Caranya dibagi-bagi Ustaz Al-Nab, satu juz bagi 2, sejam hatam.
Nah, jadi Ustaz Arnab ada pula jurusnya cepat khatam ini. Diminta saya yang baca, saya dikasih juz 22. Ustaz Somad juz 22. Nah, duduk habis itu baca khatam Quran kami. Baca majelis khatam Quran. Jadi Bapak pun bisa juga gitu. Duduk 10 orang, 30 orang bagi habis itu atau satu. Nah, ini semua adalah tips. Apa namanya kalau baca keroyokan ramai-ramai ini apa namanya? Namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah itu bisa satu ayat atau 5 ayat atau bersama-sama atau satu juz. Qiraatul idarah baik, tidak salah kata Imam An-Nawawi, mustahab kata dia, bagus dibaca, tidak salah. Tapi yang afdal adalah dibaca sendiri. Tapi tak terkejar lagi 3 hari lagi. Lalu kemudian tak juga bisa baca Quran. Saya sholat Pak Ustadz sakit pinggang saya, sakit kepala, sakit badan. Baca Quran? Baca Quran pun Pak Ustadz titik ya jadi 3 titik nun bercabang. Ajab betul penderitaan kawan. Masih ada satu amal lagi. Amal terakhir yaitu zikir. Pejamkan mata, bersandar ke dinding, berzikir. Kalau ada kawan menuduh tertidur, enggak, saking khusyuknya itu. Tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, memberatkan timbangan mizan pada hari kiamat, habibatani ilar rahman, nanti disukai Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbihnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan, ditelan, maka dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kok kenapa dari tadi pakai tasbih Nabi Yunus? Aku yang dalam 3 kegelapan Pak Ustaz. Gelap apa? Gelap kredit. Yang kedua, gelap atasan. Yang ketiga, gelap orang rumah. Biar keluar aku dari 3 kegelapan ini. Bagus. Lalu kemudian istighfar, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih Allah jalan yang tak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar 100 kali bagus. Ngitungnya bagaimana Pak Ustaz? Pakai jari aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sekali genggam 20. 5 kali genggam 100. Payah Pak Ustaz, lupa pakai tasbih. Saya yakin semua kita ini punya tasbih. Cuman sudah terlalu lama dipinjam mobil kaca spion. Kasih tahu dia biar supaya jangan sampai dulu pula dia masuk surga daripada kita. Kita ambil, kita pinjam 3 malam ini bertasbih. Biasanya di ujung tasbih itu ada 10, gunanya 10 mata itu 1 kali putaran 100 kali 10 1000. Istighfar 1000, subhanallah 1000, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 1000, selawat 1000. Bagus. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau zikir ini adalah banyak-banyakan. Kalau i'tikaf lama-lamaan. Bagaimana supaya bisa lama di dalam masjid? Maka zikir. Zikir sudah, baca Quran. Baca Quran sudah, tegak, diganti-ganti. Saya orangnya tak terlalu tahan lama duduk, biasanya tegak, habis tegak baca Quran, habis itu zikir, habis zikir tegak lagi. Biasanya kalau pergi umroh di Masjid Nabawi, Masjidil Haram begitu. Masuk zuhur, keluar maghrib, masuk maghrib, keluar tengah malam, masuk jam 2 malam, keluar jam 6. Biasanya 3 ini saja. Salat sunat, baca Quran, zikir. Salat sunat, baca Quran, zikir. Jangan sampai masuk masjid bingung tak tahu apa yang mau dilakukan. Di antara tanda-tanda ciri-ciri orang yang masuk masjid tak tahu mau buat apa, zikir, duduk, udah itu tak lama mulai keluar handphone, mulai moto ke atas. Ke atas, dari itu ke muka,
habis itu foto pula orang. Nah, habis itu update status. Dia tak tahu rupanya dia direkam orang pula dari jauh. Tak salah, dia udah mau ke masjid itu aja pun sudah hidayah itu sudah. Jadi jangan pula salahkan orang. Kau di masjid ini, aku syukur ke masjid, kawanku masih mabuk lagi di luar gitu deh. Nah itu, jadi kalau kita mau melihat-lihat, ini sekarang mau mengukur, kalau mau melihat masalah dunia, tengok ke bawah. Tapi kalau untuk masalah akhirat, tengoklah ke atas. Orang yang lebih lama, lebih panjang bacaan Qur'annya, lebih lama zikirnya. Nah ini, malam ini sudah terhitung 1 malam, tinggal 2 malam lagi, 28, 29. Kalau 28, 29 tak juga, na'udzubillah. Siapa yang tak mendapatkan kebaikan Ramadan faqad hurim, di luar Ramadan pun dia tak akan mungkin dapat, begitu kata Nabi. Sedangkan di Ramadan dia tak ke masjid, apalagi di luar Ramadan. Di dalam Ramadan aja pun dia tak tahan lama-lama di masjid, apalagi di luar Ramadan. Lalu bagaimana dengan kami Pak Ustadz, mengandung anak, maaf cakap halangan, baru melahirkan, tak bisa ke masjid? Jangan bersedih hati ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, kalian bisa berzikir di rumah sakit yang sedang terbaring. Jangan berkecil hati. Berapa banyak bapak-bapak yang di ruang ICU sekarang melelehkan air mata. Aku tak bisa ke masjid, kata dia. Ditontonnya YouTube Ustaz Abdul Somad, menangis dia. Apa kata istrinya? Memberikan ketenangan, kesabaran. Tenang bang, sabar, insya Allah tak sampai hari Jumat gul ini bang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ibu bapak baik dulu sama ibu itu, insya Allah dirawatnya, dijaganya, ditenangkannya. Abang jangan berkecil hati, walaupun di ruang ICU Lailatul Qadar takkan luput. Kenapa? Karena ada satu amalan, kata Nabi, ayul amal khairun, di antara semua amal-amalnya apa yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, bizikrillah, berzikir mengingat Allah. Mimbar Nabi, di samping mimbar Nabi mihrab, tempat Nabi jadi imam. Dari mimbar itu ke dinding kamar Nabi 22 meter. Jadi kalau melangkah kita dari mimbar Nabi itu ke dinding kamar Nabi 22 meter. Dinding kamar Nabi itu dengan dinding Masjid Nabawi satu dinding. Lalu kemudian ada pintu di situ tempat Nabi keluar. Pintu itu sekarang dijadikan rak masjid. Masjid Nabawi, tempat Quran, tutup. Disitulah Nabi keluar, Bilal datang untuk bertanya, ya Rasulullah, udah boleh qomat ya Rasulullah. Jadi yang menyuruh qomat itu Bilal. Jadi kalau kata Nabi, Nabi sholat sunatnya di dalam kamar. Kalau kata Nabi, atimis sholah, baru Bilal qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Di Masjid Agung Usuluddin yang menyuruh qomat tidak imam, tidak Nabi, tapi yang nyuruhnya jam. Nah, udah dibuat jam. Tadi saya tengok sekian menit. Jam itu untuk menyelesaikan konflik. Karena di beberapa masjid di Pekanbaru terjadi masalah. Yang berkuasa ketua masjid. Ternyata di atas ketua masjid ada lagi bininya di belakang. Kalau udah bininya kata qomat, qomat. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, nah itulah dipasang jam. Siapapun tak bisa berkuasa, jam. Sampai akhirnya berpindah kekuasaan waktu mati lampu. Berkuasa lebih ibu itu. Nah, lalu kemudian Nabi SAW selama i'tikaf dia tak masuk ke kamar. Makanya Nabi mengatakan nawilinil khumrah. Nabi bersandar di dinding, lalu kemudian Nabi minta kain sama Aisyah Ummul Mukminin, istri beliau. Istri Nabi itu ibu kita, ibu Aisyah. Apa kata Nabi? Nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, tolong ulurkan kain. Kenapa Nabi tak masuk ke kamar mengambil kain? Karena dia tak mau iktikafnya batal. Dia mau 10 hari 10 malam. Nabi itu iktikafnya 10 hari 10 malam tak keluar. Tapi kalau untuk darurat, buang air besar, buang air kecil, berwudu, batal, boleh. Nabi tak mau membatalkan iktikafnya, hanya ingin mengambil kain ke kamar. Lalu kata Ummul Mukminin Aisyah juga tak mau masuk ke dalam masjid. Karena maaf cakap waktu itu beliau sedang halangan. Tak boleh perempuan halangan masuk masjid. Kata Nabi, tanganmu tak apa-apa masuk. Itulah dalil bahwa perempuan yang berhalangan, andai ada ibu datang dia mengirimkan minuman kotak, teh botol, itu
boleh. Mengasih pakaian, makan sahur, masuk dia ke emperan, lalu masuk tangannya masuk ke dalam, boleh. Jadi kalau ada dulu beberapa tahun yang lalu viral lagu tentang Aisyah menyisir rambutnya. Saya kan dalam masjid nih, segan saya kok di luar kita nyanyikan lagu nih. Nabi menyisir rambutnya. Itu ceritanya waktu Nabi sedang i'tikaf. Jadi Nabi di pinggir pintu, diulurkannya kepalanya, Sayyidatuna Aisyah menyisirkan rambutnya. Kenapa Aisyah tak masuk ke dalam? Karena Sayyidatuna Aisyah sedang berhalangan, dia tak mau masuk masjid. Kenapa Nabi tak keluar ke sana? Karena Nabi tak mau i'tikafnya batal. Kenapa Nabi tak mengambil sisir itu sisir sendiri? Karena Nabi orangnya mesra. Jadi jangan anggap Nabi itu mau mengamuk, ya bid'ah. Itu Nabi apa itu? Nabi itu mesra orangnya. Tolong kau sisirkan rambutku sayang, gitu. Manggil pun tak ada manggil, tak pernah Nabi manggil nama Aisyah, tak. Dia panggil ya Humaira. Humaira artinya orang yang kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Nah, jadi bapak kalau besok panggil, mau manggil ya Humaira, boleh panggil. Tapi bini saya tak putih Pak Ustaz. Apa-apa menyenangkan hati orang. Yang belum terlalu jujur panggil ya Hajar Aswad. Nah, lalu kemudian ini seputar i'tikaf Nabi SAW. Panjang umur sehat, sehat badan, panjang umur, ada rezeki. Mudah-mudahan seumur hidup kita sekali sebelum mati pernah kita i'tikaf 10 hari 10 malam di Masjidil Haram. Amin. Ada program i'tikaf 10 hari 10 malam, berangkat tanggal 18 Ramadan, pulangnya Idul Fitri. Itu kita puas-puaskan insya Allah. Sekarang memang saya sendiri pun khawatir untuk pergi umroh ini. Duit tak banyak tapi ada insya Allah. Badan sehat, cuman tak tahan cucu hidung. Mau masuk pesawat cucu hidung, keluar pesawat cucu hidung, masuk hotel cucu hidung, keluar hotel cucu hidung, balik amal tak banyak, lubang hidung makin besar. Nah, tapi insya Allah iya tuh saya beliau baru balik. Baru balik umroh. Nah, ini amal yang pertama, i'tikaf. Nah, besok tanggal 27 hari ini Jumat terakhir nih. Ini malam Jumat terakhir, besok Jumat terakhir, Sabtu terakhir, Ahad terakhir. Ahad tuh nanti tanggal 29. Tanggal 29 sore dianjurkan untuk waftiru li ru'yatih, menengok anak bulan. Tanggal 29 Ramadan, Ahad sore dianjurkan untuk mengintai anak bulan. Kalau tradisi orang di Indragiri Hulu, ada satu mahasiswa Fakultas Syariah, skripsinya tentang tradisi orang di Indragiri Hulu mengintip anak bulan dengan kain jarang. Jadi diambil kain jarang, bisa rupanya sore-sore itu ditengokkan nampak anak bulan. Ada dulu skripsi di UIN. Sekarang alhamdulillah sudah ada teropong dipasang di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, harganya 50 juta. Sejak dibeli teropong itu sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Asal dipasang asap aja nampak. Sekarang lain pula, dipasang nampak minyak goreng. Ada pula yang update status, saya tengok kemarin pas mau Ramadan, tengok komen di bawah, gaji 13 sudah nampak. Ada aja jamaah. Bulan itu kalau dia bulat namanya badar. Tala'al badaru alaina, badar namanya. Tapi kalau bulan itu sabit, itu namanya hilal. Jadi yang mau ditengok hari Ahad sore itu nanti adalah hilal. Maka kalau ada ibu yang suaminya namanya hilal, jangan kasih keluar, karena dia sedang dicari-cari orang hari Ahad. Takutnya di foto orang hilal sudah nampak gitu. Jadi hari raya besok gitu. Karena kata Nabi SAW, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kamu kalau nampak anak bulan. Menurut ilmu astronomi, bahasa Arabnya ilmu falak, tanggal hari Ahad itu nanti, tanggal 1 April hari Ahad itu sudah ada yang bilang 4 derajat, ada yang bilang 5 derajat. Sedangkan menurut kesepakatan umat Islam di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei,
Thailand Selatan Patani, Moro Filipina, sepakat umat Islam se-Asia Tenggara kalau 2 derajat itu anak bulan sudah nampak. Sedangkan nanti hari Ahad itu antara 4 dan 5 derajat, maka dapat dipastikan anak bulan pasti muncul pada tanggal 1 April. Makanya 1 Mei. Saya ingat cuma untuk ngetes jamaah ini masih sadar atau tidak. Kalau dia komplain itu masih hidup. Tapi kalau pas saya bilang 1 April dia diam aja, itu berarti pikiran dia sudah pada kolak yang ada di rumah. Jadi kalau 1 Mei itu nanti hari Ahad dapat dipastikan, makanya sudah ada beberapa berita portal tahun ini akan terjadi kesamaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Kenapa bisa sama? Karena Muhammadiyah tak mungkin puasa sampai 31 hari. Karena hari Ahad itu nanti udah 30, karena startnya kemarin lebih cepat. Dan lalu kemudian ditengok menurut ilmu astronomi, ilmu falak, itu memang hari Ahad itu 4 sampai 5 derajat dapat dipastikan. Itulah makanya tadi baru saja saya buka, nampak insya Allah kita akan sama. Dibuatnya gambarnya 2 ketupat bergandeng tangan. Iya pula. Dek, nampaknya tahun ini sama seperti samanya aku dan kamu gitu. Nah, jadi insya Allah akan. Lalu kemudian kalau sudah nampak anak bulan sore itu, maka hari Ahad malam Senin itu maghrib itu sudah mulai takbir. Karena penghitungan bulan Januari, Februari, Maret, April itu dari tergelincir matahari jam 12. Sedangkan kalau bulan Qamariyah Muharram Safar itu sejak maghrib. Jadi kalau 27 Ramadan dari maghrib tadi, tidak menunggu jam 12. Maka 1 Syawal itu insya Allah 1 Syawalnya nanti adalah sore Ahad, maghrib, malam Senin. Nah, itu sudah mulai. Maka habis maghrib itu pun bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersaut-sautan di masjid. Begitu kita masuk ke dalam masjid, rupanya flash disk. Maka anak-anak ini kita latih. Saya masih ingat dulu waktu kecil, dibawa itu drum, dibawa tong, dipukul keliling pakai mobil. Kalau tahun ini dibenarkan silakan, kalau tahun ini tak dibenarkan jangan. Takbir aja. Takbir tak mesti di jalan, takbir tak mesti di masjid. Ibu-ibu pun yang sedang masak opor ayam tetap takbir Allahu Akbar. Yang sambil mengelap toples untuk tempat kue, la ilaha illallah. Jangan sampai tak bertakbir. Kenapa? Perintah Allah. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya, bilangan puasamu 28 atau 29 atau 30. Kalau bulan Februari ada 28, ada 31, maka bulan Ramadan cuma 2, 29 atau 30. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Setelah sempurna bilangannya, walitukabbirullah, bertakbirlah. Kapan waktu takbir ini habis? Waktu takbir habis sesudah khatib naik ke atas mimbar, bertakbir khatib 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis. Karena banyak juga imam musola masjid yang lupa tanggal 1 Syawal sholat zuhur bertakbir Allahu Akbar, Allah. Makmum udah berbisik-bisik, kata makmum kenapa? Lupa. Takbir yang zuhur 3 hari 4 hari tanggal 10, 11, 12, 13 itu waktu Idul Adha. Idul Fitri takbirnya pendek saja, dari mulai tenggelam matahari sore 29,
pas maghrib sampailah khotib naik mimbar. Begitu itu selesai, kalau silap salah ngaku. Nah ini Pak Imam, tak ada takbir lagi, sudah khotib ngaku. Ini kadang kita karena salah udah ditokohkan orang, tak mau disalah. Tak ada takbir Pak Imam, jangan larang-larang takbir, takbir mengagungkan agama Allah. Memang betul, tapi ini sudah selesai. Lalu kemudian membayar zakat fitrah. Waktunya wajib membayar zakat fitrah adalah sejak masuknya 1 Syawal. Alhamdulillah di Masjid Agung Usuluddin ternyata zakat fitrah sudah terkumpul berapa juta tadi diumumkan, tapi yang saya ingat cuman totalnya 1,1 miliar total semua, zakat fitrah, wakaf zakat, infak, sodakoh, zakat 700 sekian juta total semua 1,1 miliar. Itu kalau dibelikan ke cincau, menyelam sambil minum cincau, bayangkan. Begitulah hebatnya komunitas lingkungan masyarakat komplek Pertamina Masjid Agung Usuluddin. Usul artinya dasar, pondasi, din agama, dasarnya agama. Masjid Usuluddin, kekuatan cabang-cabangnya ini adalah ibadah-ibadah tadi. Kalau tak kuat dasarnya, maka cabangnya akan lapuk. Banyaknya zakat, wakaf, infak, sodakoh untuk kepentingan umat ini karena kuatnya batang Usuluddin, dasar agama. Maka sepelit-pelitnya orang Islam, sebakhil-bakhilnya orang Islam, pasti dia akan mengeluarkan 3 kilogram beras. Tapi kata Kemenak 2,5 Pak Ustaz, kata guru kami 2,6, kata Ustaz kami 2,7. Biar supaya tak kelahi, kasih 3 kilo, selesai. Berlebih sodakoh, jangan hitung-hitung sama Allah. Nanti hitung-hitung sama Allah, Allah berhitung pula sama kita, dikasihnya setengah napas, baru tahu. Nah itu, jadi 3 kilo. Ustaz ini ceramahannya atau mengamalkan? Saya dari dulu pulang dari Maroko ke Pekanbaru 2008 sampai sekarang 2022 saya buat 3 kilo. Masuk kemarin sudah saya bungkus, saya masukkan 3 kilo. Nah itu jalan tengah solusi. Jadi Ustaz bayar pakai duit atau pakai beras? Saya dari dulu sampai sekarang 2008 pulang sampai 2022 nih pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Kalau pakai beras, mazhab Syafi'i, zakatnya quds al-balad, makanan pokok. Makanan pokok orang Makkah, orang Madinah zaman Nabi 4. Yang pertama tamr, korma. Yang kedua qamh, gandum. Yang ketiga zabib, anggur kecil yang dikeringkan, kita menyebutnya kismis, zabib. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. Itu makanan pokok mereka dulu. Sedangkan kita tak bisa makanan pokok pakai gandum. Siapa tahan pakai gandum? Ustadz di Mesir 4 tahun, orang Mesir pakai gandum, saya tetap nasi. Saya coba makan gandum itu, perut kenyang, otak tak kerja. Tak bisa. Jadi kebetulan waktu di Maroko saya tinggal di asrama. Di asrama itu kebanyakan orang Arab, mereka makan gandum. Yang orang Asia, saya, satu lagi dari Bangladesh namanya Abu Ahmad dari Chittagong, yang satu lagi dari Pakistan namanya Ammar dari Karachi, Pakistan. Bertiga. Pulang saya bawa beras 2 kilo. Dipanggil sama si Abu Ahmad sama si Ammar. Anta takul rus, kau masih makan nasi, kata dia. Aku tak bisa makan gandum nih, gue bilang. Kata dia, kita udah tinggal di Maroko harus makan gandum. Kata dia, kalian makan gandum lah, aku makan nasi. Seminggu berapa hari setelah itu, saya sedang di jendela, kamar saya di atas. Saya tengok orang berdua nih membawa karung, 1 karung beras. Turun saya kejar. Kemarin kalian aja aku bawa beras. Kata dia, kita ini orang Asia, tak ada beras, tak bekerja otak nih, kata dia. Rupanya kena prank saya kemarin. Nah, jadi kita, kalau ada orang mengatakan bayar zakat pakai duit adalah bid'ah, maka bayar zakat pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar zakat pakai beras. Nabi bayar zakat pakai korma, pakai gandum. Jadi kalaulah tak dibuat Nabi berarti bid'ah. Oh, semua kita makan lontong sayur, nasi uduk, nasi goreng. Mana ada Nabi makan nasi goreng? Nah, itu kan masalah dunia Pak Ustadz. Bid'ah itu masalah akhirat.
Oh kalau begitu bid'ah bisa dibagi. Ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Kau bilang bid'ah tak bisa dibagi. Kalau yang membagi guru kami boleh, kalau yang bagi Ustaz Somad baru tak boleh. Nah, itu namanya syadik surang tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi membayar zakat fitrah pakai makanan pokok mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, ughnuhum li hadzal yaum. Yang penting dia hari raya itu tak mengemis. Ughnuhum, buat dia mampu hari itu. Asal dia mampu hari itu cukup. Membuat orang mampu kan tak mesti pakai beras, kasih dia duit bisa. Hanya saja kalau mau bayar zakat fitrah pakai beras, pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau bayar zakat fitrah pakai duit, pakai mazhab Hanafi. Apa bedanya? Kalau mazhab Syafi'i satu sok itu 4 mud, 1 mud itu 7 on setengah. Jadi kalau 1 sok 4 kali 7 on setengah lebih kurang 3 kilo. Ada yang bilang 2,5, betul. Ada yang bilang 2,6, ada yang bilang 2,7, ada yang bilang 3 kilo, terserah. Tapi kalau pakai mazhab Hanafi dia lebih berat. 1 soknya itu, ada yang bilang 1 sok Pak Ustaz 50 kilo, itu 1 sak. 1 sak semen itu. 1 sok itu menurut mazhab Hanafi pertengahan 3,25. Buka kitab Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah, ditulis oleh Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir waktu kami di Mesir dulu. Kata dia menurut mazhab Hanafi 3,25. Nah, jadi kalau mau bayar pakai beras 2, sekian atau 3, kalau mau pakai duit maka duitkanlah 3,25. Jangan bayar pakai duit tapi beratnya pakai beras mazhab Syafi'i. Itu namanya fikih sungsang. Nah, ini tentang membayar zakat fitrah. Kami udah bayar zakat fitrah di awal Ramadan kemarin Ustaz. Boleh, itu namanya waktul jawaz. Boleh membayar zakat fitrah di awal Ramadan. Di tengah Ramadan, 2 hari menjelang Idul Fitri boleh. Tapi yang mau saya jelaskan ini namanya waktul wujub, waktu wajib. Apa beda waktu wajib? Waktu wajib ini maksudnya siapa saja yang hidup di dalam waktu ini wajib dia membayar zakat fitrah. Waktu wujub. Sejak kapan itu? Azan maghrib sore malam Idul Fitri sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau azan maghrib di Duri jam 6.20, khotib besok naik jam 7.20, berarti waktu wajib itu 13 jam. Siapa yang hidup di dalam 13 jam itu wajib bayar zakat fitrah. Misalnya ada orang tua hidup dia malam Idul Fitri, wajib bayar zakat fitrah. Meninggal dia sore pas asar ya, tak wajib. Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah sebelum maghrib tuh, tak wajib. Macam mana kalau ada orang bayar zakat fitrah sekarang, udah dibayarnya zakat fitrah, tiba-tiba meninggal dia nanti hari Ahad sore, jangan pula diminta lagi. Panitia udah membagi, udah diumumkan, Pak, ku mintalah zakat fitrah lakiku kemarin, tak jadi. Kenapa? Ternyata tak hidup dia maghrib itu. Nah, karena udah diberikan. Begitu juga dengan bapak yang istrinya mengandung. Anak yang dalam kandungan tak wajib dibayarkan zakatnya. Anak yang dalam kandungan aja tak wajib, apalagi pasangan yang belum diakad. tak wajib dibayarkan zakatnya. Lahir anak, kapan anak itu baru wajib? Kalau dia keluar dari mulai maghrib itu sampai khotib besok naik mimbar. Maka kalau ada laki-laki yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, maka ditahannya anak, jangan kau keluar. Yang kau keluar ya, sebab 3 kilo ini banyak juga nih, kata dia. Begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, keluar dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kelonggaran yang diberikan umat Islam. Apa makna dari zakat fitrah ini? Bahwa kalau sudah kau tahan lapar, paham engkau bagaimana rasanya lapar, maka bukti lapar itu sudah menyentuh hatimu, keluar duit 3 kilo. Sepelit-pelitnya orang Islam pasti akan keluar 3 kilo. Kenapa? Karena kalau tidak puasanya tak diterima Allah.
Kalau diberikannya setelah khotib naik mimbar, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, hanya sekedar sedekah biasa saja. Untuk yayasan tabung wakaf umat, tak terhitung tah berapalah masyarakat jamaah Masjid Usuluddin, Masjid Agung Usuluddin ini mensupport program tadi, dan tidak ada untuk kami pribadi, tak ada. Termasuklah program 15 jam ini, dari mulai sore tadi sampai i'tikaf malam nanti, sampailah subuh besok, itu semuanya masuk ke program-program yayasan. Yang berapa tadi program saya, saking banyaknya pun tak ingat. Ustadz Al-Nob di kepalanya itu semua. Pembangunan kelas di Bagan Benio, rehab pesantren, biaya tahun ini penerimaan anak-anak tahfiz Quran. Mudah-mudahan barokah rezeki Bapak Ibu insya Allah. Lalu kemudian kalau ada kekhawatiran nanti yayasan ini milik Ustadz Al-Nob, milik Ustadz Somad, tidak. Karena ini adalah yayasan tabung wakaf umat. Pengurusnya 35 orang. Saya pernah dikomplain, ini 35 ini banyak sekali pengurusnya, payah nanti kalau rapat. Ini yayasan kalau mau cepat bergerak harus kurus, kata dia. Saya bilang, saya pernah berada di yayasan yang terlalu kurus, saking kurusnya dilarikannya sama-sama yayasan. Nah, jadi bagus yayasannya agak gemuk sedikit, biar supaya apa? Biar supaya musyawarah mufakat, akhirnya 35 orang disusun yang terdiri dari beberapa unsur. Nah, ini menambah barokah berjamaah. Alhamdulillah hadir beberapa sahabat-sahabat menyempatkan waktu, apalagi libur, akhirnya datang. I'tikaf, membayar zakat fitrah, menengok anak bulan, bertakbir, sholat Idul Fitri. Perempuan maaf cakap yang berhalangan tidak boleh sholat, tak boleh masuk masjid. Tapi pada zaman Nabi SAW dibawa untuk ikut mendengarkan khutbah Idul Fitri. Makanya nanti kalau sholatnya di masjid Idul Fitri kita di tanah lapang apa di masjid, Ustaz? Di tanah lapang. Kenapa dibuat di tanah lapang? Supaya perempuan yang berhalangan tak terhalang masuk masjid. Itu gunanya mengapa dibuat di tanah lapang. Andai dibuat di dalam masjid, maka mesti sound system suara keluar, supaya perempuan-perempuan disuruh di luar untuk mendengarkan. Karena inti dari khutbah, inti daripada sholat Idul Fitri adalah mendengar khutbah. Kalau cuma sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid pun 2 rakaat, sholat duha pun 2 rakaat, sholat qobliyah ba'diyah pun 2 rakaat. Bukan di situ letak intinya. Intinya adalah mendengar khutbah. Karena banyak juga orang kadang habis sholat Idul Fitri ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kena kau ni biliknya mana cantik kan? Cantik kali baju kau ni. Roti apa di rumah? Nanti di rumah open house, makanannya apa? Lauknya apa? Aku ikan teri, mak. Gawat ini, naik darah tinggiku, kata dia. Padahal banyak waktu lain untuk bercerita. Maka pada saat Idul Fitri itu, maka disitulah mendengarkan khutbah. Apa isi khutbah Idul Fitri? Bagaimana mengingatkan umat ini tentang Ramadan. Di Ramadan kita sudah dijinakkan kaki ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, i'tikaf. Allah bisa karena biasa, sudah terbiasa ke masjid. Tapi beberapa masjid amat sangat mengecewakan. 30 malam dijinakkan dalam masjid, begitu selesai malam pertama Idul Fitri, malam kedua tinggal pemain inti, pemain cadangan hilang, pemain naturalisasi balik ke klub asli, habis. Tapi itu tidak terjadi di Masjid Agung Usuluddin. Kenapa? Karena buktinya ramai. Kalau tak percaya tengok nanti Idul Fitri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian masuk ke bulan Ramadan, bulan Syawal. Syawal timbangan bukan timbangan duduk, bukan timbangan orang diet, timbangan yang dulu pakai neraca, kayak tiang di tengah. Itu timbangan itu ada yang naik ke atas, ada yang turun satu ke bawah. Yang naik ke atas itu bahasa Arabnya Syawal. Syawal. Ekor binatang semua turun ke bawah. Ekor ayam ke bawah, ekor kucing ke bawah, ekor kambing ke bawah. Tapi ada ekor yang satu naik ke atas, ekor kalajengking. Orang Arab menyebut ekor kalajengking itu Syawal.
Jadi kalau ada kawan menyengat dia macam ekor kalajengking, panggil dia Syawal. Onta kalau hidungnya dikerumuni lalat, lalu ditariknya ekornya untuk mengusir lalat, orang Arab menyebutnya syawwalatil ibilu. Syawwal artinya menaikkan ke atas. Jadi dari 3 penggunaan bahasa Arab tadi, ekor kalajengking, ekor onta naik ke atas mengusir lalat, timbangan, makna syawwal adalah peningkatan. Apanya yang meningkat? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya meningkat 3, iman meningkat, lagi baca Quran meningkat, lagi zikir meningkat, alhamdulillah. Kalau saya Pak Ustadz, kolesterol meningkat, gula darah meningkat, asam urat yang agak turun ke kaki Pak Ustadz. Ustadz ini menyindir, saya cerita tentang diri saya, cuman jamaah tersinggung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada peningkatan ini terjadi, layaklah kita menyebut 1 Syawal. Ungkapan doanya apa Pak Ustaz? Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah menerima amal-amal kita kemarin di Ramadan. Tapi ada juga yang berdoa minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga kita kembali ke fitrah, karena aslinya kita ini suci bersih, tak ada dosa. Setelah Ramadan balik suci bersih, itu maka doanya minal aidin, semoga kita kembali ke fitrah. Idul Fitri artinya kembali ke fitrah, bukan kembali ke fitri. Kebetulan yang lama itu fitri pula namanya. Wal faizin, faiz artinya menang. Menang melawan apa? Menang melawan hawa nafsu. Maka doanya minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal kalau ada peningkatan. Kalau tak ada peningkatan, selamat hari raya Idul Fitri 2 Mei. Apa makna Mei? Maybe yes, maybe no. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Syawal ini jangan sampai hilang kontrol, jangan sampai lupa tradisi Ramadan. Maka ada satu ibadah namanya man shoma Ramadan. Siapa yang puasa bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia sama macam dapat pahala puasa setahun. Dari mana asal setahun ini? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal 1 dibalas 10. Ramadan 30 kali 10 300, tambah 6 kali 10 60, 360. Maka siapa yang berpuasa 30 tambah 6 36 kali 10 sama dengan 360. Boleh melaksanakannya di hari kedua, boleh. Ketiga, boleh. Berurutan, boleh. Tak berurutan, boleh. Ustadz biasanya puasa 6 hari bulan Syawal di ujung-ujung.